Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sa'adatun Nuril Hidayah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai peran guru. Dengan anggota saya sendiri, Lailatul Septiani dengan NIM 203200054, Lailatul Wahyuning Tias dengan NIM 203200187, Lutfiana Febrianti dengan NIM 203200061, Maya Dwi Nur Aslinda dengan NIM 203200064, dan Nurul Hidayati dengan NIM 203200082. Poin pertama yaitu menjelaskan mengenai hakikat guru. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Guru adalah semua orang yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggung jawab untuk membimbing serta membina murid. Jadi, guru yaitu tenaga pendidik profesional yang mendidik suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan pelatihan, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Poin kedua yaitu mengenai peran guru. Peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuan. Berikut ini adalah beberapa peran guru, yaitu peran guru sebagai pendidik. Guru merupakan seorang pendidik. Mendidik siswa merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik siswa memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Peran guru sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran supaya seluruh siswa dapat terlibat secara aktif. Guru harus dapat memfasilitasi pembelajaran para siswa untuk bisa mendapatkan pengalaman yang otentik. Dengan adanya fasilitator yang baik dari guru, siswa akan menjadi aktif dalam belajar dan dapat menggali semua potensi. Mengenai peran guru sebagai pengajar dan pembimbing. Guru sebagai pengajar itu adalah bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Dan guru sebagai pembimbing yaitu pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Dengan demikian bimbingan dan konseling tidak terlaksana oleh semua guru atau sembarangan guru. Selanjutnya adalah peran guru sebagai pelatih dan penasihat. Yang dimaksud guru sebagai pelatih yaitu memerlukan keterampilan karena tanpa latihan bagaimana bisa tercapai kompetensi dasar dan tidak akan mampu menguasai keterampilan yang dikembangkan sesuai materi standar. Salah satunya terampil dalam menyiapkan beban pelajaran, terampil menyusun satuan pelajaran, terampil menyampaikan ilmu pada peserta didik. Guru sebagai penasihat adalah seorang penasihat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang. Sebab selanjutnya adalah guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator harus mampu menginovasi atau memperbaharui segala yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa. Pembaruan di sini dapat diamati saat pengajaran. Guru menggunakan berbagai macam metode pembelajaran bahasa dengan berbagai teknik. Peran guru sebagai pribadi, model, dan teladan. Peran guru sebagai pribadi, model, dan teladan yaitu guru sebagai contoh bagi peserta didik. Hal ini dikarenakan guru yang mengajarkan banyak hal kepada peserta didik. Baik perkataan dan perbuatan yang dilakukan seorang guru akan dilihat, didengar, dirasakan,
bahkan bisa saja akan ditiru oleh peserta didik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama ada sikap dasar. Postur psikologis yang akan nampak dalam masalah-masalah penting seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, kebenaran, hubungan antara manusia, agama, pekerjaan, dan permainan dan diri. Yang kedua, bicara dan gaya bicara, meliputi penggunaan bahasa sebagai alat berpikir. Yang ketiga, kebiasaan bekerja, meliputi gaya yang dipakai oleh seseorang dalam bekerja yang ikut mewarnai kehidupannya. Selanjutnya, sikap melalui pengalaman dan kesalahan. Pengertian hubungan antara luasnya pengalaman dan nilai, serta tidak mungkinnya mengelak dari kesalahan. Selanjutnya, pakaian ialah perlengkapan pribadi yang amat penting dan menampakkan ekspresi seluruh kepribadian. Selanjutnya, hubungan kemanusiaan diwujudkan dalam semua pergaulan manusia, intelektual, moral, keindahan, dan terutama bagaimana berperilaku. Selanjutnya, proses berpikir meliputi cara yang digunakan oleh pikiran dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, perilaku neurotis, suatu pertahanan yang dipergunakan untuk melindungi diri dan bisa juga untuk menyakiti orang lain. Selanjutnya, selera, pilihan yang secara jelas merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada keputusan, keterampilan rasional dan intuitif yang dipergunakan untuk menilai setiap situasi. Kesehatan, kualitas tubuh, pikiran, dan semangat yang merefleksikan kekuatan, perspektif, sikap tenang, antusias, dan semangat hidup. Yang terakhir ada gaya hidup secara umum, ialah apa yang dipercaya oleh seseorang tentang setiap aspek kehidupan dan tindakan untuk mewujudkan kepercayaan ini. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai pemindah kemah dan pembawa cerita. Yang pertama, guru sebagai pemindah kemah. Maksudnya, guru di sini sebagai pemindah kemah, artinya guru itu berusaha keras untuk mengetahui masalah peserta didik, kepercayaan, dan juga kebiasaan yang menghalangi kemajuan serta menjauhi dan juga meninggalkan untuk mendapatkan cara-cara baru yang lebih sesuai. Selanjutnya, guru sebagai pembawa cerita. Maksudnya, guru sebagai pembawa cerita yaitu guru menjadi alat untuk menyampaikan cerita-cerita tentang kehidupan. Terus karena beliau tahu sepenuhnya bahwa cerita tersebut bermanfaat untuk manusia lain. Cerita adalah cermin yang bagus dan merupakan tongkat pengukur. Dengan cerita, manusia bisa mengamati bagaimana pemecahan masalah, penemuan gagasan, pengalaman, dan yang nampak diperlukan oleh manusia lain. Selanjutnya, peran guru sebagai pembangkit pandangan. Dunia ini penuh dengan berbagai kisah dan peristiwa, mulai dari kisah nyata sampai yang rekayasa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Mengembangkan fungsi ini, guru harus terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik di segala usia, sehingga setiap langkah dari setiap proses pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan untuk menunjang fungsi ini. Guru sebagai pekerja rutin dan aktor. Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang sangat dibutuhkan dan seringkali memberatkan. Jika guru tidak melakukan kegiatan dengan baik, maka dapat mengurangi dan merusak keefektifan guru pada semua peranannya. Sebagai aktor, guru harus melakukan penelitian yang tidak terbatas terhadap materi yang harus ditransferkan, melainkan juga terhadap kepribadian manusia, sehingga dapat memahami respon pendengarnya dan merencanakan ulang pekerjaannya sehingga
dapat dikontrol. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai emansipator. Untuk pengertiannya yaitu emansipator sendiri adalah proses pembelajaran akan berhasil manakala peserta didik mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, sehingga terbentuk perilaku belajar peserta didik yang efektif. Untuk tahapan-tahapan, beberapa hal yang dilakukan guru dalam rangka meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, yaitu memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat peserta didik. Jadi seorang guru itu harus memiliki motivasi yang besar untuk menumbuhkan semangat pada peserta didik untuk membangkitkan minatnya. Yang ketiga yaitu ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Jadi di sini guru dituntut untuk membuat suasana yang menyenangkan dalam pembelajarnya, mulai dari medianya dan juga metode yang digunakan. Yang keempat, berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan peserta didik. Jadi di sini pujian atau apresiasi kepada peserta didik itu sangat berpengaruh penting terhadap membangkitkan semangat belajar peserta didik. Dan yang kelima yaitu berikan peserta didik komentar terhadap hasil pekerjaan peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sebagaimana peserta didik itu harus Peran guru sebagai evaluator dan peneliti. Peran guru sebagai evaluator. Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat juga dua fungsi dalam memerankan fungsinya sebagai evaluator. Pertama, untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirancang dan diprogramkan. Lalu, peran guru sebagai peneliti. Guru adalah seorang pencari atau peneliti. Guru dalam pelaksanaan pembelajarannya perlu melakukan penelitian. Guru menyadari akan kekurangannya, maka dari itu guru berusaha mencari apa yang belum diketahui untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan tugasnya sebagai guru dengan melakukan sebuah penelitian. Lalu peran guru sebagai peran urgen dalam perkembangan pendidikan anak. Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai serta membangun karakter peserta didik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Peran pendidik dalam menghadapi permasalahan perkembangan peserta didik bisa dilakukan dengan beberapa hal, antara lain memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bias seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba serta miras. Membantu peserta didik mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya. Peran guru merupakan elemen yang sangat strategis dalam sistem pendidikan. Guru juga sering dianggap sebagai orang yang harus diikuti dan juga dicontoh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.